Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, good afternoon pemirsa. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Dan pemirsa dapat saksikan di belakang saya ini pemandangan sangat indah sekali ya. Pemirsa bisa saksikan ada tanaman-tanaman yang sangat hijau di sini. Nah, memang kalau kita bicara negara Indonesia ini, negara yang sangat subur sekali dengan berbagai tanaman. Kemudian kalau pohon-pohon pemirsa ya, kalau tanaman itu mungkin pendek ini, kalau yang pohon itu yang tinggi-tinggi itu ya. Pohon ini juga termasuk tanaman, kalau tanaman belum tentu pohon, mungkin begitu ya. Nah, sangat hijau sekali tanaman-tanaman apa ini? Hortikultura ya. Hortikultura itu sayur-sayuran ya, vegetables dan buah-buahan, fruits ya, hortikultura ya. Nah, pemirsa, ini adalah gunung pemirsa ya. Gunung itu paku bumi pemirsa ya. Jadi Gunung Welirang ya. Gunung Welirang ini. Tetangganya sebelahnya ini, baliknya ini ada Gunung Arjuna. Nah, Gunung Welirang ini, kalau kita bicara welirang ini bahasa Jawa ya. Yaitu belerang, artinya belerang. Yang mana belerang ini kalau kita bicara simbol kimianya adalah es. Apa itu? Sulfur atau sulfur ya. Nah, yang konon airnya ini ya mengandung air magma, ini air panas, dan yang mengandung belerang ini kalau mandi di situ bisa mengobati penyakit kulit ya, konon demikian. Nah, apalagi ini juga di kawasan Cangar pemirsa ya, kota wisata Batu, di mana di sana di Taman Hutan Raya Raden Suryo ya. Ini adalah ada di sana tadi ada pemandian Cangar ya, wisata alam air panas Cangar. Banyak orang mandi di situ ya. Nah, jadi airnya bukan hanya hangat tapi panas pemirsa. Bukan warm tapi hot ya. Dan itu justru bisa mengobati berbagai penyakit kulit sekali lagi. Nah, saat ini hari Sabtu tanggal 30 September tahun 2023 pada sore hari, cuaca cerah dan pemirsa bisa saksikan ya, gunung-gunung yang menjulang ini pemirsa. Ini adalah alam Indonesia yang sangat indah, ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini harus kita syukuri ya. Di Pulau Jawa ini ada beberapa gunung-gunung yang memang pemirsa bisa saksikan, yaitu gunung-gunung aktif, gunung berapi begitu ya. Termasuk Gunung Welirang ini, di sebelahnya juga ada Gunung Arjuna. Kalau kita bicara gunung, yang tertinggi ada Gunung Semeru ya di Jawa Timur ya, atau di Pulau Jawa. Kalau di Jawa Timur ini Gunung Arjuna, di sebelah Gunung Welirang ini adalah gunung tertinggi nomor 2 ya. Nah, selebihnya pemirsa bisa browsing nanti ya di internet. Termasuk ada Gunung Merapi kalau di Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta ada gunung apa itu di Jawa Barat itu Papandayan, Tangkuban Perahu. Di Banyuwangi ada gunung apalagi Gunung Ijen, kemudian Gunung Raung, dan seterusnya. Di Magetan ada Gunung Lawu ya, dan seterusnya. Nah, pemirsa sudah tahu lah, dan lain-lain sebagainya ya, dan lain-lain begitu. Nah, alam yang begitu indah ini pemirsa harus disyukuri ya. Dan di sini hawa udaranya, suhu udaranya, temperatur udaranya sangat dingin sekali ya. Artinya di bawah 16 derajat Celcius. Tadi terakhir berapa itu? 22 ya. 22, di bawah 22 ya. Jadi kalau kita bicara suhu udara ada beberapa skala suhu ya. Ada Celcius, ada Fahrenheit, ada Reaumur, ada Kelvin begitu. Kalau Indonesia ini memakai Celcius begitu. Nah, pemirsa, ini pemirsa bisa saksikan beberapa petani ini. Memang Batu ini wilayah agropolitan ya. Jadi balai kotanya aja, kantor wali kotanya dinamakan Among Tani, karena di samping kota wisata, mata pencarian penduduknya di sini dari sektor wisata juga sektor pertanian ya. Jadi agropolitan seperti ini ya.
terutama sayur-sayuran, buah-buahan ya. Kalau yang terkenal apel kalau di Batu ini ya. Kemudian sayur-sayuran ada kubis, ada sawi, ada kenikir, bawang putih, bawang merah, apalagi kubis, wortel, stroberi dan lain-lain ya. Nah, pemirsa, di negara lain belum tentu seperti ini pemirsa. Jadi ini udaranya dingin dan sejuk. Artinya udara di sini sangat bersih. Kalau kita melihat pemberitaan terakhir di beberapa media dikatakan Kota Jakarta khususnya sebagai ibu kota Indonesia saat ini itu udaranya mengandung polusi udaranya sangat pekat ya. Bahkan kemarin ketika ada konferensi tingkat tinggi pemimpin ASEAN, Association of Southeast Asian Nation ya, negara-negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia, Timor Leste, kemudian Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar, itu warga Jakarta diminta untuk WFH, work from home, bekerja dari rumah karena untuk mengurangi polusi udara gitu, termasuk sektor industri dan seterusnya. Karena kalau kita bicara kondisi udara, kalau udaranya bersih seperti ini pemirsa, kita akan sehat pemirsa, karena mempengaruhi pernapasan ini ya. Kita ini manusia membutuhkan yang namanya oksigen, O2 ya. Kalau keluarkan CO2, apa itu karbon dioksida. Ketika udara dingin seperti ini, kita akan sehat. Saluran pernapasan kita, sistem respirasi kita, mulai dari hidung, kemudian tenggorokan, sampai dengan paru-paru. Kenapa disebut paru-paru? Karena ada dua, ada paru kanan, ada paru kiri. Paru-paru, kan gitu ya. Itu sistem pernapasan kita. Di samping ada sistem pencernaan ya. Mulai dari mulut, terus kerongkongan. Kalau tadi pernapasan tenggorokan itu kerongkongan. Gerakannya namanya gerak peristaltik. Kemudian ada usus di sini ya. Ada usus besar, usus kecil, usus 12 jari, usus halus, bahkan usus buntu pemirsa. Kenapa disebut usus buntu? Karena ususnya buntu. Tidak ada salut terusannya. Ibarat jalan itu tidak ada lanjutannya, tidak ada terusannya ya. Jadi stop begitu. Nah, kemudian sampai dengan lambung ya. Kemudian anus ketika ekskresi ini, sistem pengeluaran, termasuk di dalam sistem tubuh kita ini ada namanya sistem transportasi. Apa itu? Peredaran darah pemirsa ya. Dipompa dari jantung begitu, ada bilik, ada serambi ya. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri begitu. Kemudian ada dua denyut kita ini pemirsa, pembuluh maksud saya. Ada pembuluh nadi, itu mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung itu namanya pembuluh balik, disebut vena. Kalau pembuluh nadi tadi disebut dengan arteri, kalau pembuluh balik itu disebut dengan vena ya. Nah, itu sistem transportasi kita, darah. Golongan darah itu ditemukan oleh seorang ahli yang berkebangsaan Eropa, Belanda kalau nggak salah pemirsa. Kalau salah tolong diralat. Namanya Karl Steiner ya. Itu ada golongan darah A, B, AB, dan O. O ini donor universal, dia bisa mentransfer ke semua golongan darah. Tapi dia hanya bisa menerima O saja. Sedangkan AB itu resipien universal, dia bisa menerima semua golongan darah yang dilihat dari namanya agglutinin dan agglutinogen. Nah, kemudian jenis-jenis darah yang lain ada namanya plasma darah. Cairan kita pemirsa itu namanya plasma darah. Kemudian sel darah merah, darah kita merah, namanya eritrosit ya. Kecuali Anda yang darah biru itu, bangsawan ya, ningrat priayi. Tapi itu konotasi, tetap walaupun dia itu seorang priayi, darahnya kalau disilet begini pemirsa, kena pisau begitu berdarah ya tetap merah. Ya, sel darah merah itu eritrosit. Itu mengandung namanya hemoglobin. Nah ini pemirsa saya ajak belajar biologi sedikit ini. Kemudian ada namanya sel darah putih atau leukosit. Itu fungsinya untuk memakan penyakit-penyakit pemirsa yang ada di dalam tubuh kita ya. Artinya virus-virus, bakteri-bakteri itu dimakan oleh sel darah putih atau leukosit. Kemudian ada trombosit, itu keping darah. Ketika kita kena luka, darah kita cepat mengering, itu keping darah bekerja, kemudian membentuk namanya benang-benang fibrin ya. Ini sistem transportasi kita. Harapan semua manusia supaya sehat, aliran darah harus lancar.
Makanya kalau nggak lancar itu ada namanya dipijat itu. Dilakukan semacam terapi begitu ya, pemirsa. Luar biasa indah sekali lagi pemandangan di sini. Nah, itu sistem transportasi. Kalau sistem respirasi tadi, kita membutuhkan oksigen. Sedangkan tanaman seperti ini pemirsa, itu mengeluarkan oksigen, makanya udaranya segar yang kita hirup ini. Ya kan? Sedangkan kita mengeluarkan namanya CO2 atau karbon dioksida. Kalau kendaraan baik roda 2, roda 4 itu mengeluarkan karbon monoksida ya. Nah, dan jangan dihirup ya kan, bahaya kalau untuk manusia. Tapi kalau untuk tanaman, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan seperti ini ya bagus. Kita ini memang harus bersyukur sekali lagi ya. Makanya dulu Belanda itu sangat betah kerasan di Indonesia, menjajah begitu lama. Kemudian bangsa-bangsa lain, bangsa Eropa seperti Inggris ya kan, Spanyol, Portugis atau Portugal dulu ke sini. Kemudian juga Jepang bahkan ya, satu benua ya dengan kita, tapi itu Asia Timur, kita Asia Tenggara datang ke sini untuk menjajah karena alamnya yang begitu indah di sini ini. Kemudian natural resources-nya, sumber daya alamnya juga luar biasa, tidak ada kekurangan pemirsa. Insya Allah begitu. Namun kalau ketika kita lihat di beberapa pemberitaan, kalau lahan pertanian juga luas, walaupun dari hari ke hari ini berkurang ya lahan pertanian di negara kita ini ya. Sambil diperlihatkan sana itu pemirsa, itu puncak Welirang ya, sekali lagi itu asap yang keluar dari dapur magma ya. Jadi mengeluarkan asap begitu ya. Itu kalau gunung ini meletus pemirsa ya, wal jibala autada. Jadi kalau di Al-Qur'an wal jibala autada ini pasak bumi, memang gunung ini paku bumi ya. Nah, luar biasa, tanpa ada paku bumi ini tentunya ambiar bumi itu kan, logikanya demikian secara terminologisnya itu. Nah, para petani sangat rajin sekali untuk menyiram ya. Bagaimanapun ini musim kemarau, jadi harus rajin untuk disiram tanaman-tanaman, pohon-pohon seperti ini. Di sepanjang jalan ini juga banyak kafe ya, tempat makan, warung, kongko-kongko, karena pemandangan yang begitu indah pemirsa, luar biasa. Dan saya lanjutkan sedikit tadi ya, sistem transportasi, kemudian sistem respirasi atau sistem pernapasan, kemudian sistem pencernaan ya. Itu ya, dari mulut ini ada gigi luar biasa, ini harus kita syukuri. Jadi kita menelan makanan, kemudian memamah ya, apa itu namanya, mengunyah begitu supaya lembut, kemudian baru masuk begitu. Nah, ini sistem kerja tubuh kita, bekerja terus tiap hari itu. Ketika kita istirahat pun jantung kita tetap bekerja ya, untuk fisik ini supaya sering beraktivitas begitu ya. Olahraga misalnya itu sangat penting sekali, karena dalam tubuh yang sehat juga jiwanya akan sehat begitu. Termasuk air pemirsa, Indonesia ini tidak kekurangan air ya. Tapi memang di beberapa daerah kalau kekurangan air biasanya ada di dataran tinggi. Tapi di sini airnya bagus di sini ya. Beberapa daerah di Pulau Jawa yang sering kekeringan, mohon maaf, seperti di Yogyakarta, di Kabupaten Gunung Kidul itu daerah dataran tinggi ya. Airnya agak sulit di sana ya. Itu memang harus dicarikan solusi oleh pemerintah. Kemudian kalau kita bicara soal udara, sekali lagi, udara bersih seperti ini sangat penting sesungguhnya. Karena walaupun pemerintah misalnya sekarang ada apa itu namanya, mobil listrik ya, motor listrik, karena tanpa polusi, tapi banyak kelemahan dibanding kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak atau BBM begitu. Karena motor listrik ini saya bayangkan di samping tidak kuat untuk jarak jauh pemirsa, harus ngecas dulu kalau habis itu kan merepotkan juga itu. Kalau minyak kan tinggal ngisi langsung bisa jalan. Bayangkan di jalan tol kehabisan cas-casan, terus tidak ada cas-casan, harus nunggu lama, sedangkan buru-buru misalnya. Kan memang ada plus minusnya ya, ada kelebihan, ada kekurangan juga. Itu kalau bahan bakar minyak tentu polusi ya. Itu. Nah, saya kembali ke tanaman ya. Ini menarik ini, pertanian pemirsa. Karena negara kita ini jangan sampai meninggalkan jati dirinya sebagai negara agraris.
negara yang berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, perladangan, dan seterusnya. Ya, tanaman hortikultura, tanaman palawija, itu semuanya ada di sini ya. Bahkan dulu ketika saya kecil ada tanaman yang sering kita konsumsi itu garut, ganyong, apalagi itu. Misalnya uwi, ketela ya, ketela rambat, ketela pohon alias singkong atau pohung, itu sehat semua, tidak ada bahan kimia. Kecuali kalau sudah dikemas masuk ke minimarket, ya ada bahan kimianya sudah, pengawetnya, apalagi kalau diketahui expirednya kadaluarsa ya kan. Dan kalau makanan-makanan alami tidak perlu juga harus izin dari BPOM itu, Badan Pengawasan Obat dan Makanan itu. Artinya natural, alami, ini penting sekali. Artinya back to nature, itu jangan sekedar slogan, harus benar-benar dilaksanakan pemirsa. Bahkan saya bayangkan gini ya, kalau kita bicara angka harapan hidup, negara-negara maju, ya kita ini nggak tahu sudah negara maju belum pemirsa. Disebut negara berkembang terus, sejak saya kecil masih negara berkembang ya. Itu angka harapan hidupnya masih di bawah negara maju. Saya bayangkan seandainya saya itu jadi presiden pemirsa ya. Nah, itu maka saya akan membuat program untuk rakyat saya, yaitu program panjang umur ya. Jadi PPU. Nah, itu penting sekali. Kuncinya apa itu? Di samping dipenuhi kebutuhan dasarnya rakyat ini ya, baik itu yang sifatnya makanan, kemudian juga penghasilan dan lain-lain, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan primer begitu. Yang nggak kalah pentingnya juga bagaimana secara kejiwaan itu bahagia ya. Bahkan kalau pemirsa tahu negara Bhutan ini salah satu negara di Asia Selatan ya, atau South Asia. Bhutan ini ibu kotanya Thimphu. Asia Selatan itu ada India, Pakistan, Bangladesh, termasuk Bhutan sendiri, Nepal, kemudian Maladewa dan Sri Lanka. Itu ada menteri urusan kebahagiaan. Ya, tugasnya apa? Membuat rakyat bahagia. Waduh, itu repot juga ya. Gimana caranya membuat rakyat bahagia? Kan banyak itu. Karena kebahagiaan tiap orang itu juga relatif. Kadang bahagia menurut kita belum tentu bahagia menurut orang lain ya. Jadi Minister of Happiness ya, Menteri Kebahagiaan, Happiness Affairs, Menteri Urusan Kebahagiaan begitu, of the Republic of Indonesia. Atau saya nanti misalnya presiden baru nanti, hasil pemilu 2024 barangkali, apakah yang terpilih nanti misalnya Pak Prabowo, Mas Ganjar atau Mas Anies, perlu dibentuk Menteri Kebahagiaan Republik Indonesia. Insya Allah kalau saya dipercaya, saya siap untuk menduduki jabatan itu pemirsa. Sebagai jadi M. Lutfi Khairuddin, Menteri Kebahagiaan Republik Indonesia. Nah, saya siap. Karena apa? Demi bangsa, ya kan? Masa demi bangsa tidak siap? Kan begitu. Nah, oke. Setelah ini saya akhiri dulu, ya. Ini udara semakin dingin di sini ya, karena dataran tinggi, ya. Semakin tinggi tekanan udara itu semakin apa? Semakin rendah apa semakin tinggi? Semakin rapat udaranya itu. Semakin rapat sehingga ya, dingin. Ya. Padahal logikanya kalau tinggi itu kan dekat dengan matahari. Jadi apa namanya? Panas, tapi tidak, ya kan? Bahkan kalau kita bicara jenis-jenis iklim pemirsa, iklim itu kan kondisi udara dalam waktu yang lama ya, iklim ini. Ada menurut Köppen, ada menurut Junghun. Ya, kalau menurut Junghun, ini mohon maaf kalau salah pemirsa ya, karena ini pelajaran natural science, IPS, geografi atau fisika. Bahwa kita ini iklim namanya iklim tropis atau tropik karena dekat dengan garis khatulistiwa ya, 0 derajat meridian, 0 derajat di khatulistiwa. Pontianak ini kota di Indonesia, ibu kotanya Provinsi Kalimantan Barat, dilewati garis imajiner namanya garis khatulistiwa. Nah, terus ada iklim subtropik ya, lebih dingin ya. Kemudian ada iklim dingin dan iklim kutub begitu. Di Eropa itu iklim dingin itu. Nah, kemudian kalau menurut Köppen ya. Kalau menurut Junghun, nggak tahu ini saya terbalik mungkin. Itu berdasarkan ketinggian iklimnya.
ya, menurut Jung Hoon itu kayak nggak salah, Koppen apa Jung Hoon itu berdasarkan ketinggian. Jadi semakin tinggi begini dingin pemirsa ya. Artinya dulu kalau Indonesia walaupun iklim tropis, di Pegunungan Jayawijaya di Papua itu ada saljunya. Konon sekarang dengan adanya climate change, perubahan iklim, artinya ada global warming, pemanasan global, itu di sana saljunya berangsur-angsur hilang di daerah Papua sana. Itu kan di Pegunungan Jayawijaya namanya. Itu luar biasa ya. Walaupun di iklim tropis ada salju karena tinggi ya, semakin tinggi itu semakin dingin begitu. Jadi Indonesia ini negara yang subur, ya kan? Logikanya apa? Rakyatnya makmur. Tapi sekarang masalahnya semuanya dikapitalisasi ya. Kalau dulu mungkin orang bisa makan tanpa punya uang ya, tinggal manen begini ya, diperlihatkan sini. Tinggal kita manen, ngambil beras, sudah punya tanaman padi. Nanti diolah sayur-sayuran, kacang panjang dengan sambal kelapa, ada lombok atau cabai, bawang merah, bawang putih, tinggal metik. Perut sudah bisa kenyang walaupun nggak punya uang orang dulu. Sekarang semuanya serba uang, ya kan? Beli ini, beli itu. Toh kita juga, apalagi yang sekarang, kadang malas untuk urusan pertanian seperti ini, kecuali yang memang petani, pemirsa. Bahkan sarjana jurusan pertanian, magister jurusan pertanian, doktor jurusan pertanian, tapi tidak pernah ke sawah, ya kan? Bahkan ada juga, mohon maaf ya, ada sarjana pertanian, kemudian dia nanam tanaman, terus tanamannya tidak subur, bahkan banyak yang mati itu tanamannya. Itu kan ironis. Sarjana peternakan, melihara kambing, kambingnya kurus-kurus, no, pemirsa. Itu kan. Kemudian apalagi? Misalnya, dan seterusnya ya. Jadi memang ilmu itu harus dipraktekkan, harus diimplementasikan, harus dilaksanakan, jangan hanya teori begitu, ya kan? Pertanian ini adalah basis kekuatan negara kita. Ketahanan pangan itu sangat penting sekali. Negara yang pangannya kuat, dia akan berdaulat, berdikari. Pemirsa tahu PBB, United Nations, itu memiliki badan yang namanya FAO, Food and Agriculture Organization. Artinya organisasi makanan, food itu makanan, dan agrikultur dan pertanian dunia. Markasnya ada di kota Roma, negara Italia. Itu di situ badan PBB yang mengurusi perut, pemirsa. Urusan telih ini kalau dalam hewan itu, ya. Nah, terus urusan tembolok, ya. Ini perut ini. Ini kalau perutnya kosong, negara tidak stabil. Saya jamin tidak stabil. Makanya ketahanan pangan itu penting. Di banyak negara, faktor ekonomi, faktor perut, ada kegoncangan yang perut ini terisi, aman negara. Nah, kuncinya apa? Pertanian. Saya berharap lahan pertanian seperti ini jangan nanti semuanya jadi bangunan. Karena tiap hari seiring bertambahnya penduduk, memang lahan ini akan terus berkurang ya. Dibangun rumah, untuk kafe, untuk bangunan lah pokoknya, ya kan? Lama-kelamaan nanti kan berkurang, penduduk bertambah, kebutuhan pangan meningkat. Sedangkan lahan pertanian kurang, masa kita ngimpor, ya kan? Impor itu saya meyakini kualitasnya tidak sebagus kualitas Indonesia. Indonesia itu kualitasnya jos. Pertaniannya luar biasa seperti ini loh pemirsa. Ini loh, ya. Tadi saya jalan sepanjang sana itu sayur-sayuran lengkap itu kan. Bayam, kenikir, apalagi gambas, kemudian kangkung, bawang putih, bawang merah, sawi, kobis, wortel, ada semua sayuran itu. Bawang pre, bambang pre itu pemirsa. Kemudian macam-macam bumbu-bumbu masakan, rempah-rempah itu tadi di sana itu luar biasa. Itu kan. Nah, oke. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini sedikit banyak bisa menambah wawasan pemirsa agar kita tetap melestarikan alam yang indah ini pemirsa, ya. Dari Tuhan Yang Maha Kuasa, jangan sampai dirusak, ya. Jangan sampai kemudian alam ini marah kepada kita karena ekosistemnya tidak terjaga dengan baik. Karena kalau ekosistemnya tidak terjaga,
maka bisa terjadi yang namanya longsor, banjir, apalagi Mas. Kemudian kalau tanah ini ada erosi ya, kalau banjir itu. Kalau di laut kan abrasi namanya. Itu karena kita ini melakukan misalnya illegal logging ya, penebangan hutan secara liar. Kemudian kalau di laut kita melakukan illegal fishing. Jadi menangkap ikan dengan alat-alat yang justru merusak itu kan. Misalnya dengan pukat harimau, pukat macan ya pemirsa. Atau apa itulah. Yang kemudian itu akan merusak sesungguhnya ya. Itu harus diperhatikan ya. Harus dijaga kelestarian alam ini. Jangan digunduli ini hutan-hutan ya. Kalau misalnya terpaksa harus dibabat, ditanami yang baru. Tanaman-tanaman seperti ini. Apalagi ini hutan lindung ya. Artinya hutan lindung ini hutan yang berfungsi melindungi kita. Ya. Baik akar-akarnya itu penting untuk menahan tanah. Termasuk udaranya. Udaranya penting untuk memasok oksigen. Pernapasan buat kita di bumi ini, karena salah satu ciri makhluk hidup seperti manusia kita ini pemirsa yaitu bernapas. Selain itu ada bergerak, kemudian membutuhkan nutrisi makanan, berkembang biak. Ya, bernapas ini penting sekali oksigen. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.